katanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Yesus memberikan perintah agar memberitakan Injil ke segala penjuru dunia, kepada segala makhluk. Ingat bahwa Yesus memberitakan Injil ini pertama-tama ketika Yesus sudah bangkit. Bukan pada saat ia masih hidup seperti manusia, tapi ketika ia bangkit dari mati dan memberikan wejangan atau amanah kepada para murid-muridnya. Saudara-saudari, saya renungkan secara pribadi pertama begini. Kalau kita mau mewartakan kabar gembira, memperkenalkan Yesus, memberi kesaksian pada Yesus, kita harus mengalami kebangkitan dulu. Dalam arti kalau iman kita masih tertidur, kalau kita masih bergumul dalam kelemahan-kelemahan diri, kecenderungan diri, kita mungkin belum maksimal. Tapi kita harus mengalami dulu kebangkitan rohani, kebangkitan roh ya. Ini bagaimana ini roh? Yang pertama seperti Rasul Paulus mengatakan, memang roh itu kuat, tapi daging itu lemah ya. Oleh karena itu kita memang harus hidup dalam roh dulu, supaya kita bangkit ya. Kalau kita sendiri belum bangkit ya, masih terpuruk, maka ini perintah ini nggak jalan, ya nggak? Kalau kita masih misalnya masih bertanya-tanya, masih mempersoalkan soal patung lah, masih mempersoalkan soal sakramen, masih bertanya soal ini itu, ya itu belum bangkit, kita belum bisa mewartakan. Kalau kita sudah bangkit, berarti kita sudah yakin 100% hidup kita sudah dipersembahkan, kita sudah menyerahkan diri kita pada Tuhan, hidup dalam roh, maka kita akan bisa mewartakan Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudari, memang dalam dunia pada umumnya ya, ada teori, ada praktek, ya kan? Di sekolah kita dapat teori, terus nanti waktu magang ada praktek kerja. Sama saja juga di dalam gereja mungkin kita dapat pengajaran banyak dari romo-romo, dari orang-orang yang memahami tentang iman, namun kita juga diberi kesempatan mempraktekkan iman itu. Nah, oleh karena itu untuk mewartakan Injil kita harus menguasai dua ini, baik teori maupun praktek, ya kan? Nah, kalau kita mau memberitakan Injil tapi nggak pernah belajar nih, nanti takutnya dia memberitakan dirinya sendiri, ya kan? Bukan memberitakan firman ya. Maka harus dibekali dulu sebelum kita turun ke lapangan. Kita harus bekali dulu pemahaman kita. Nanti kalau diserang orang, kamu orang Katolik Allahnya 3. Ini nanti jawabnya. Ya toh? Jadi seperti itu. Jadi saya kadang-kadang dalam saya memberikan pengajaran untuk orang di luar sana itu. Allah kami itu satu tapi 3 pribadi. Berarti punya kepribadian ganda dong. Begitu kan? Sudah, gini aja. Kamu sekarang di rumah, kamu jadi bapak enggak? Iya, saya jadi bapak, punya anak. Kamu di rumah punya anak, kamu punya orang tua enggak? Iya, punya orang, kamu jadi anak. Ya kan? Kamu di tempat kerja jadi apa? Kamu jadi bawahan. Ya sama seperti kami 3 pribadi itu. Satu orang Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Oh gitu ya ternyata. Jadi enggak kepribadian ganda. Kadang-kadang mau mengatakan menjelaskan itu harus dengan bahasa ya sepengetahuan mereka. Tapi itu tidak seluruhnya seperti itu ya. Tapi untuk daripada mereka menyalah menganggap kita yang salah, sesat, nah maka kita harus pakai bahasa yang agak turun begitu menjelaskannya. Nah, memang banyak hal, ada yang menuduh itu di dalam patung-patung ada unclean spirit katanya. Waduh. Nah kalau unclean spirit berarti kita semua kerasukan ini, ya kan? Kita ini gimana gitu? Kok bisa loh dalam salib dan barang kudus bisa unclean spirit? Nah kok kita semua kerasukan semua kita? Kalau kerasukan udah kita makan beling aja, ya makan kaca aja kalau gitu. Mana bisa? Doesn't make sense. Ya.
nggak masuk apa. Jadi ini udah kacau pikiran kita. Nah kayak gitu orang seperti ini belum bangkit. Kalau kita sudah bangkit, kita yakin Roh itu bekerja, Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Yang pertama-tama, untuk itu kita memang harus menguasai pemahaman iman kita sendiri. Kita harus bisa bertanggungjawabkan, baru kita bisa mewartakan Injil pada sesama kita. Mungkin kita nggak harus teriak-teriak di pasar, tapi kita cukup dengan teladan kita lah, ya, kasih sayang kita pada karyawan, pembantu, ya, orang tukang pekerja, ya, tapi kok baik bu, gitu. Udah, gak usah kembalian, bawa aja. Oh, kita coba ketemu orang baik. Orang uang 1.000 aja, kembalian aja, nggak diminta misalnya. Ya, itu kesaksian kecil ya, tapi bagi orang itu berharga kan, ya. Banyak hal kita bisa menyapa orang lewat. Siapa? Alhamdulillah ya, yang syukur. Gitu. Menyapa aja itu sudah berkat. Ya. Banyak hal kita bisa mewartakan Injil itu lewat perbuatan baik. Gitu. Tidak harus teriak-teriak, harus masak door to door ke orang. Gitu. Nah, jadi mari kita nyatakan iman kita dengan perbuatan. Sebagaimana Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Maka kita percaya bahwa dengan iman kita, dengan perbuatan, maka iman kita menjadi hidup dan berbuah. Marilah kita semakin banyak kita menerima karunia, semakin banyak kita juga harus membagikan. Ya, jangan disimpan untuk diri sendiri. Ya, maka kita bagikan apa yang kita alami, apa yang kita terima dari Tuhan, kebaikan Tuhan, mari kita bagikan sebagai cara kita mewartakan Injil kepada sesama kita. Semoga makin hari dengan devosi kita makin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.